Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan seputar saum dan Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas ma yukrahu lis-shaimi wa ma yubahu lahu. Apa-apa yang dimakruhkan. Ini terjemahan yang banyak digunakan untuk kata yukrahu. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya lebih mudah untuk diterjemahkan dengan kalimat dimakruhkan. Ya, karena memang tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang cukup untuk menerjemahkan kata yukrahu. Karena dimakruhkan itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Yukrahu itu dari kata kariha. Asalnya kariha. Kemudian disebut dalam bentuk mabni lil majhul kuriha. Ya, kuriha yukrahu. Ini kata diambil dari istilah usul fikih, yaitu karohah. Ya. Dalam usul fikih, hukum itu ada 5. Ya, hukum Islam itu ada 5. Pertama, wujub. Yang kedua, lawannya tahrim. Yang ketiga, nadab atau sunnah. Yang keempat, lawan dari sunnah, karohah. Kemudian yang kelima, mubah atau ibahah. Ya. Yang pertama, ijab itu atau wujub atau ijab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuat, harus dilakukan. Itu wujub. Nanti pekerjaannya disebut wajib. Pekerjaannya atau hukum pekerjaannya wajib. Salat itu wajib. Pekerjaannya wajib. Hukumnya wujub. Kemudian di bawahnya ada nadab atau sunnah. Itu perintah Allah atau Rasulnya yang tidak kuat. Artinya boleh dilaksanakan, baik dilaksanakan, tapi boleh ditinggalkan. Namanya sunnah. Pekerjaannya masnun. Atau nadab. Pekerjaannya mandub. Atau istilah lain, istihbab. Pekerjaannya mustahab. Ya, seperti sholat sunnah. Kalau saum sunnah. Nah, atau pekerjaan-pekerjaan yang baik dilakukan, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah, lawan dari sunnah ini adalah karohah. Lawan dari sunnah, karohah. Artinya, larangan dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi larangan itu tidak kuat. Berbeda dengan haram. Haram itu larangan
dari Allah dan Rasulnya yang kuat, yang harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, berdosa. Sementara karohah, larangan dari Allah atau Rasulnya yang tidak kuat. Artinya, kalau ditinggalkan, mendapatkan pahala, kalau dikerjakan, itu tidak apa-apa. Ya, akan tetapi yang namanya karohah atau makruh itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama makruh dalam arti sangat ditekankan untuk ditinggalkan karena dia dekat ke haram. Ya, makruh itu ada dua. Yang pertama, sangat ditekankan untuk ditinggalkan karena dia dekat ke haram. Yang kedua, makruh yang kedua adalah lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang lebih baik ditinggalkan oleh orang yang saum. Ma yukrahu lis-shaim. Apa yang lebih baik ditinggalkan oleh orang yang saum? Karena dia diperintahkan untuk ditinggalkan atau dilarang untuk dilakukan, tapi larangan itu tidak kuat. Kemudian yang kedua, wa ma yubahu lahu, dan apa-apa yang dibolehkan. Karena sebagian orang ada yang menganggap satu perbuatan tidak boleh dilakukan oleh orang yang saum. Seperti misalnya mana yang kelas, ada yang kelas 9 sini? Kelas 9? Kelas 9. Kalau malam bulan Ramadan mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa aja. Tapi ketika bangun terlihat celana basah. Kemudian baunya bau-bau aneh, bukan bau air kencing, bukan, tapi itu. Lalu mau saum. Apakah harus mandi sebelum sahur? Nah, ini banyak orang yang beranggapan begitu. Ya, maka di sini kita akan dijelaskan kepada kita dalam kitab ini apa-apa yang dimakruhkan dan apa-apa yang dibolehkan. Yang pertama, awalan ma yukrahu lis-shaim. Apa-apa yang dimakruhkan untuk orang yang saum. Yang pertama, tukrahul mubalaghah fil madmadati wal istinsyaq. Dimakruhkan. Artinya lebih baik ditinggalkan. Al-mubalaghah fil madmadah. Berlebih-lebihan dalam berkumur. Ya, madmadah, berkumur artinya memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggerak-gerakkan mulut sehingga air itu bergerak mengelilingi lidah, gigi, semuanya, kemudian dimuntahkan. Itu yang namanya madmadah. Ya, perhatikan banyak orang yang juga salah. Madmadahnya itu hanya memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan lagi. Itu salah ya. Yang namanya madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian digerak-gerakan. Ya. Terus dikeluarkan. Itu madmadah. Nah, ketika saum, jangan berlebihan. Sekedarnya saja. Ya, kalau tidak sedang saum, kita boleh memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur. Kalau terasa ada yang nyelap-nyelip di gigi sampai keluar, nggak apa-apa.
Tapi ketika saum tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita cukup memasukkan air ke dalam mulut. Ya, yang penting ada gerakan ya. Digerakkan air itu yang namanya madmadah. Kalau tidak digerakkan berarti belum madmadah. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Hidung itu bisa di sini, bisa di sini, sini. Dari sini sampai sini semuanya hidung. Memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Ketika tidak saum, boleh menarik sekuat-kuatnya. Ya, sampai air masuk ke sini. Sampai masuk ke sini. Gak apa-apa. Tapi ketika saum, jangan. Ya, cukup jangan terlalu jauh, cukup di sini saja. Tapi ingat, yang namanya istinsyak itu harus ada proses penarikan ya, menghirup, dihirup. Jangan seperti sebagian orang yang ketika wudhu itu kumur, kemudian menyentuh, mengusap hidung dengan jari. Airnya nggak dimasukkan, nah itu salah itu. Ya, ada nggak yang seperti itu? Nah itu salah. Ya, jadi kalau kita sedang saum, jangan berlebih-lebihan ketika berkumur dan juga ketika istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, baik dalam wudu ataupun tidak dalam wudu. Ya. Kemudian yang kedua, yukrahul wisal fi shaum. Yukrahul wisal fi shaum. Dimakruhkan saum menyambung. Artinya dari subuh saum maghrib nggak buka, nyambung lagi terus sampai subuh nggak sahur, terus maghrib baru buka. Itu namanya wisol 2 hari. Ada lagi wisol 3 hari. Subuh tanggal 1 Ramadan, sahur, maghrib lewat sampai subuh 2 Ramadan, nggak sahur lagi, terus maghrib nggak buka, nyambung lagi sampai subuh ketiga, hari ketiga nggak sahur, maghrib baru buka. Itu namanya wisol 3 hari. Kira-kira ada yang kuat nggak? Nggak mungkin kuat itu. Kenapa nggak kuat? Karena belum merasakan nikmatnya saum. Ya, tapi memang tidak diperintahkan. Kita tidak diperintahkan. Ya. Jadi jangan coba-coba wisol. Oh, Rasulullah wisol, saya juga mau coba. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, yukrahu dzauqut ta'ami bi ghairi hajah. Dimakruhkan mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Nanti yang disebut kebutuhan akan dijelaskan berikutnya. Sekarang misalnya pesan ABO, ya, kemudian ada contohnya. Oh ini loh, cilok Nusantara. Oh cilok Nusantara itu gimana ya? Cobalah cicipin dulu. Itu nggak boleh itu. Membeli sesuatu kemudian mencicipi dulu nggak boleh. Ya. Apalagi kalau saya mau mencicipi, mudah-mudahan bisa masuk sedikit, itu batal itu. Ya.
Kemudian, nah itu 3 hal yang dimakruhkan. Kemudian sekarang yang kedua, ma yubahu lis-shaim. Apa-apa yang dibolehkan untuk orang yang saum. Pertama, yubahu ta'khirul iktisal minal janabati ila tulu'il fajri. Dibolehkan mengakhirkan mandi janabah. Ini mandi janabah itu apa? Ini mandi janabah itu apa? Mandi janabah itu apa? Apa mandi janabah? Mandi wajib. Mandi wajib itu banyak. Ya, apa mandi janabah itu apa? Mandi janabah itu apa? Atau mandi janabah itu mandi besar. Oh, ada yang mandi kecil. Oh, ada mandi kecil. Ya, mandi besar karena melakukan sebab wajibnya mandi besar. Apa? Mimpi tadi itu ya. Mimpi kemudian keluar mani. Ya, keluar mani itu baik karena mimpi ataupun karena tidak, itu mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, itu juga wajib mandi. Kemudian kalau perempuan setelah haid, setelah nifas, itu wajib mandi. Siapa yang sudah haid di sini? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau ada yang haid di sini dikeluarkan segera. Bahaya. Yang kelima, karena kematian. Orang mati itu wajib mandi. Tuh, orang mati wajib mandi, gimana caranya? Bisa mandi sendiri? Ya itu yang tidur. Bangunkan. Ini, orang mati itu wajib mandi, gimana caranya? Orang mati wajib mandi, gimana caranya? Orang mati wajib mandi, gimana caranya? Ada yang tahu? Mandinya dimandikan orang lain. Orang tua atau orang muda nggak apa-apa, yang bisa. Ya. Jadi yang keenam, kalau masuk Islam, orang yang asalnya tidak Muslim atau non Muslim kemudian masuk Islam itu juga wajib mandi. Jadi ada 6 sebab wajib mandi. Nah ini salah satunya disebutkan di sini. Kalau mandi tadi karena mimpi atau berhubungan suami istri, atau seorang perempuan haidnya berakhir di saat malam. Haidnya berakhir di saat malam. Atau perempuan haidnya berakhir, nifasnya berakhir di malam hari. Nah, kapan mandinya? Mandinya itu boleh diakhirkan sampai subuh. Yang penting kalau dia mau sholat wajib mandi. Ya. Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, tubahul madmadah wal istinsyak min ghairi mubalaghah. Dibolehkan berkumur dan menghirup air tanpa berlebihan. Ini lawan dari yang disebutkan pertama tadi. Yang keempat, yubahul iktisal wa tabarrudu bil ma'. Boleh mandi atau mendinginkan badan dengan air ketika saum. Misalnya panas, cuaca panas,
Boleh nggak mendinginkan atau mandi supaya nggak panas? Boleh. Kemudian mendinginkan badan dengan air. Ambil air, pokoknya dilap sini, cuci muka. Boleh? Boleh. Ya. Kemudian yang kelima, yubahu dzauqut ta'am indal hajah. Dibolehkan mencicipi makanan kalau darurat atau dibutuhkan. Ya. Seperti seorang istri yang memasak untuk suaminya, dia sedang saum, kemudian khawatir masakannya tidak enak, dia mencicipinya, tapi dengan ujung lidah saja, ya. Kemudian segera dikeluarkan lagi. Ya, jangan mencicipi. Itu nggak boleh. Ya, jadi mencicipi itu cukup dengan ujung lidah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lidah kita sedemikian rupa, ujungnya itu bisa mengontrol semua rasa. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keenam, tubahul qiblatu wal mubasyaratu idza malaka nafsahu. Yang keenam ini untuk yang sudah punya istri, ya. Yang belum punya istri tutup dulu telinganya. Atau nanti ini ilmu untuk nanti kalau sudah nikah. Ya, ini kapan mau nikah nih? Kapan mau nikah? Kapan mau nikah? 10 tahun lagi? Kapan aja nanti kalau sudah tamat dari Al-Matuk nikah. Boleh kalau sudah siap. Tahun depan. Masya Allah, Masya Allah. Bagi suami dibolehkan mencium istri. Mencium itu dengan apa? Dengan bibir. Wal mubasyarah, mubasyarah menyentuh. Menyentuh itu dengan apa? Dengan kulit. Ya, karena mubasyarah, basyarah itu kulit. Menyentuh itu bisa dengan kulit tangan begini, bisa begini, bisa dengan kulit siku begini, ya. Atau bisa dengan kepala begini. Ya, misalnya telinga ke telinga misalnya. Yang penting ada sentuhan. Nah, ini dibolehkan bagi suami yang idza wisyartin ayyam lika nafsahu. Kalau dia seorang yang kuat menahan syahwat. Ya, seperti kalau yang nikahnya sudah lama, ya, suaminya umur 70 tahun, istrinya umur 69 tahun. Itu mah nyium pipinya juga nggak apa-apa. Tapi kalau baru-baru nikah atau masih kuat-kuat seperti Ustaz Rudi, Ustaz ini, wah jangan, ya. Jangan coba-coba, bahaya begitu. Jangan mencium. Kalau menyentuh, ya menyentuh mungkin sulit dihindari kalau suami istri di rumah menyentuh. Wah, tapi sentuhan itu jangan dirasa-rasakan begitu kan. Jadi kalau misalnya pokoknya jangan sampai ada pengeluaran. Jangan sampai ada pengeluaran. Kalau ada pengeluaran batal karena tidak menguasai syahwatnya. Kemudian yang ketujuh, yubahu syammuti warrawaih. Dibolehkan mencium wangi-wangian dan bau-bauan. Ya, sekarang misalnya habis duhur ke sana ke dapur cium, di dapur sedang masak opor ayam.
Enak ya. Kemudian pakai minyak wangi, minyak seret-seret atau enak, itu boleh ya. Kemudian yang ke-8, yubahu isti'malus siwak, dibolehkan membersihkan gigi, baik pakai kayu aroki ya, yang biasa disebut siwak itu, atau pakai sikat gigi. Boleh juga pakai odol, asal jangan odolnya sampai tertelan. Jangan sampai odolnya tertelan. Maka baiknya kalau mau sikat gigi, gak usah pakai odol lah, khawatir tertelan. Ya, atau tapi tiba-tiba nanti ketika sikat gigi ada setan bisiki, gak apa-apa, telan aja biar segar. Bahaya itu. Makanya gosok giginya jangan pakai odol. Ya. Kemudian yang ke-9, yubahul iktihal, dibolehkan menggunakan celak, mencelak mata, ya, pakai celak ini. Tapi di sini mah nggak ada yang kelihatan pakai celak ya. Tapi perempuan misalnya kan. Kemudian yang ke-10, yubahu isti'malu qatratil ain, dibolehkan menggunakan obat tetes mata. Ya, kalau ada yang sakit mata, kemudian diobati dengan tetes, masuk ke dalam mata 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ke-11, yubahu isti'malu qatratil udhun, begitu juga tetes telinga. Ya, kalau yang sakit telinga ada obat tetes, diteteskan, itu tidak apa-apa. Kemudian yang ke-12, yubahu akhdidam littahalil, dibolehkan mengambil air untuk dites, untuk dites di laboratorium, untuk check up, ambil darah dari sini misalnya keluar, atau dari sini diambil berapa cc begitu, 1 suntikan. Itu boleh ya. Nah, kalau lebih dari itu, mengambil darah seperti donor darah misalnya, ya, atau hijamah. Hijamah, apa hijamah itu? Bekam, apalagi fasdu ya, mengeluarkan banyak darah. Nah, yang seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, karena walaupun bagaimana itu akan menyebabkan lemahnya badan. Dan melemahkan badan di saat kita kondisi memang kekurangan makanan, ya, perut kosong, energi kurang, itu tidak menguntungkan untuk orang yang saum. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum bekam ini ya, tapi lebih baik kita tinggalkan. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui, apa yang dimakruhkan dan apa yang dibolehkan dalam saum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.